Nah, gue lagi sama Mang nih. Mang, apa kabar dulu? Gara-gara COVID Covid kita begini doang. Gue lagi jadi spons nih sekarang. Gue lagi menyerap sebanyak mungkin informasi, sebanyak mungkin masukan berkaitan sama isu-isu yang sedang berkembang atau yang punya potensi untuk dikembangin di tahun 2021. Sekarang ini gue lagi rajin banget untuk mencari tahu sebanyak mungkin tentang Saltnik. Ya kan? Lalu sebagai vapor lama, Mang, pengertian kebanyakan orang terhadap Saltnik itu gimana sih? Saltnik itu yang gue tahu kan memang ditemukan oleh Juul kan ya. Tapi dalam perjalanannya si Saltnik ini umurnya pendek. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk mengedukasi, mengsosialisasikan fungsi dari sebetulnya Saltnik itu apa. Gitu. Karena once itu lahir si Saltnik di Juul ada masalah. Lalu masalah lagi di Amerika itu kan isu-isu yang negatif, sehingga keresahan ini Saltnik yang berbahaya lah, itu mereka anggapan itu yang akhirnya merajalela. Apalagi pada saat Juul muncul banyak produsen liquid yang juga memproduksi liquid dengan nikotin Saltnik yang benar-benar besar. Nah, di situ beberapa vapers agak ngeri-ngeri sedap untuk mencoba gitu kan. Nah, sisi lain kita belum siap untuk mengedukasi dan mensosialisasikan. Karena fokus ke arah isu-isu yang negatif. Waktu itu yang gua amati. Sehingga si produsen liquid jor-joran dengan ini, tapi tidak diimbangi dengan edukasi yang pas. Di mana di luar ditambah dengan Saltnik bahaya, akan membuat jadi bensin gitu kan. Nah, beberapa kali kita waktu itu sosialisasi. Saltnik itu begini loh, bohong kalau terjadi akan menjadi bensin. Karena ada butuh proses yang sangat panjang sehingga memang bisa jadi bensin. Katanya seperti itu dulu. Berarti mobil gue bisa Iya, birit. Tapi proses ternyata rumit. Tekanan atmosfer sekian, akhirnya gitu. Nah, itu akhirnya bisa waktu itu diredam, tapi itu pun di lokal Jakarta. Tapi liquid itu kan juga menyebar ke ke pelosok gitu ya, karena air gitu ya. Sebetulnya Saltnik itu sendiri keren secara teknologi. Penerapannya juga harusnya disosialisasikan ke pas. Tapi ini disosialisasikan dan dipasarkan ke seluruh vapers. Yang mana muncul waktu itu bersamaan berkembangnya MTL. Nah, jadi berbarengan tuh. Jadi Saltnik muncul, MTL mulai naik tuh popularitasnya. Nah, tetap sosialisasi dan edukasi soal Saltnik itu tidak banyak dibandingkan isu yang masuk. Nah, itu sayangnya. Oke, menurut lo sendiri Saltnik ini positifnya apa? Positifnya sebetulnya sesuai dengan tujuannya adalah untuk delivery nikotin. Jadi sangat cocok untuk orang yang memang butuh nikotin, bukan butuh throat hit. Di saat itu yang banyak menikmati adalah vapor lama. Yang mana mereka beranggapan throat hit. Nikotin tinggi, throat hit yang didapat. Nah, itu juga salah kan. Sedangkan Saltnik itu dibuat untuk throat hitnya minimal, tapi kicknya yang dapat. Nah, kick itu artinya penyerapan dan tubuh merasa tercukupi, kenyang gitu. Nikotin bus, ya betul. Nah, sedikit melenceng. Karena vapers yang mengkonsumsi lebih banyak Saltnik itu, sehingga harapannya pertama yang salah adalah, kok nggak ada throat hit? Nah, nggak ada throat hit, ini dia naik untuk mencari throat hit. Jadi dari tadinya Saltniknya 24, 20 katakan, dia nyari di 45 atau di 35 gitu, 40. Dulu kan ada kan Saltnik 40. Nah, ini yang salah. Karena memang tidak ada sosialisasi dan edukasi. Harusnya munculnya Saltnik itu untuk membantu orang transformasi dari perokok ke ini dan diberi
pengetahuan. Yang mana gue sebetulnya dari dulu tukang meracuni orang merokok pindah ke vape. Pengalaman yang gue dapat dari belasan orang yang sudah pindah ke vape, itu mereka pesan, Dra, kalau bisa lo tuh ngeracunin orang rokok, itu cukup satu aja. Satu apa nih? Satu device, satu jenis, supaya tidak mengesankan repot. Gitu, oke. Solusi itu ada di SaltNic. Pot atau IO apapun. Sekarang sampai saat itu pun IO udah tetap ada dengan 1 ohm. Yang itu dimana itu cocok. Nah tapi kan kemudian kembali yang nikmatin banyak vapers lama. Jadi SaltNic itu dikumandangkan oleh vapers lama. Oh ini SaltNic yang lu cari nyender. Nah ini yang salah. Oh gue bisa nyender nih. Sedot ini nyender. Dan di situ tidak ada rem edukasinya, tidak ada rem sosialisasinya. Nah itu yang patut disayangkan waktu itu. Nah tadi lu bilang kalau misalnya SaltNic itu cocoknya untuk satu device saja, mungkin IO atau pot gitu ya. Berarti marketnya kecil dong, karena dia terbatas banget sama device yang cuman itu aja gitu. Marketnya sebetulnya banyak, karena banyak perokok. Waktu itu kan kita begitu banyak campaign untuk vape ini aman. Sebetulnya itu momentum bagus untuk perokok melihat potensi vaping, di mana pada saat itu juga muncul SaltNic. Seorang perokok yang pemula dari vape harusnya diberi sesuatu yang simple. Oke. Iya kan? Setuju. Itu maksud gue. Setuju. Jadi cukuplah ini, lu dapetin semuanya, lu akan dapat. Mereka tidak terkontaminasi dengan flavor waktu itu. Oke, sekarang gue mau nanya lebih sempit tentang kepribadinya, tentang lu sendiri. Lu sendiri pemakai SaltNic atau enggak? Nah, gue sendiri karena waktu lahirnya SaltNic bersamaan dengan MTL, gue penikmat SaltNic. Penikmat SaltNic. Tapi dengan kadar maksimal waktu itu 35. Oke. Gitu. Emang lo sengaja nggak nyari yang lebih dari itu, atau enggak, lebih dari itu lo nggak nyaman? Lebih dari itu harusnya di pot. Oke. Gitu. Nah itu juga ada low power. Jadi yang lebih tinggi SaltNic-nya, lo harus pakai alat yang lebih rendah. Lebih rendah, dan tenaganya. Gua juga sampaikan ke teman-teman, SaltNic itu harusnya di pot dengan rentang kadar nikotin, SaltNic nikotin sekian, itu di pot, jangan di RTA. Alasannya kenapa? Yang gua baca dari literasinya, daya resap SaltNic dibanding Freebase itu 3 kali lebih cepat diserap oleh tubuh. Nah, jadi gua batasi 20 mg ke atas itu baiknya di pot. Dan kebetulan pot waktu itu tersedia banyak. Dan gua nikmatin MTL itu ya untuk 20-35 itu di pot. Nah, gitu. Oke, sekarang lu kan ahlinya nih kalau misalnya untuk masalah coiling gini ya. Gue nanya gini, bisa nggak coil itu membantu supaya throat heat itu jadi lebih soft gara-gara set coil tertentu throat heat menjadi lebih soft? Secara teknis bisa. Bisa. Tapi ada imbasnya adalah flavor akan turun. Kalau DTL kan at least katakan di 0,3 lah katakan, di medium resistant. Throat heat mau dinaikin bisa. Tapi layering di DTL yang notabene liquid DTL itu kan banyak layer. Nah itu akan sedikit sempit. Gitu. Sedangkan orang DTL, orang flavor chaser itu yang dikejar adalah layering. Harus berapa? Berapa? Oh, gua beli liquid ini ininya A B C D E layernya. Tapi gua pengennya throat heatnya. Ya, throat heatnya naik, tapi ini akan ngeblend. Dari 4 mungkin hanya 2 didapat, 3 didapat layernya. Oke, sekarang gini, kalau misalnya ya untuk orang-orang yang memang suka throat heat itu dia nyarinya di SaltNic, inilah mungkin terjadi awal salahnya nih. Orang yang suka throat heat tapi nyarinya di SaltNic. Ya, akhirnya perlu SaltNic yang sangat tinggi untuk memuaskan pemikiran dia seperti untuk itu. Memuaskan TH-nya dia. Nah, sekarang gue tanya, di Indonesia ini orang-orang yang justru tidak suka throat heat banyak nggak? Banyak sebetulnya, yaitu orang-orang yang baru hijrah ke vape. Nggak suka dia throat heat? Nggak suka dia. Gini sakit apa nih vape kok sakit tenggorokan itu. Nah itulah campaign yang kurang waktu itu. Sebetulnya penikmat non throat heat banyak, karena
salah satu yang kurang sukses orang meracuni orang perokok ke itu pas dirasa kok sakit ini gue. Nah itu salah satu. Dan itu gue alami di banyak teman-teman gue. Nah sekarang nih justru kalau misalnya pemikiran kita dibalik, ya, misalnya sekarang orang-orang yang tidak suka throat hit itu kan ujung-ujungnya hanya bisa pakai liquid 3 mg, atau 6 mentok udah, ya kan? Karena kalau lebih dari 3 atau 6 mg freebase, dia udah gak kuat, terlalu gatal. Untuk DTL. Ya untuk tapi DTL. Untuk MTL 12 mg throat hit bisa minimal. Ya buat lu. Banyak juga orang-orang walaupun di MTL nggak kuat udah 12 mg. Nah karena itulah setting resisten yang tepat dengan menyesuaikan chamber itu akan bisa meningkatkan atau minimalisasi. Nah kalau misalnya ada kita pakai justru inovasinya Saltnik untuk orang-orang yang seperti ini. Nah, bagus. Misalnya. Keren. Jadi misalnya Saltnik yang dulu ada dimasukin dari luar itu kan 20, 30, 40, 50. Terus kalau kita ikutin pakai Saltnik juga tapi cuma 3, 6, 9, 12. Jadi sama freebase. Kan orang udah tahu semua tuh kalau freebase 3, 6, 9, 12 rasanya kayak gimana. Dibikin Saltnik 3, 6, 9, 12. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang nggak suka throat hit, dia bisa membandingkan yang dia suka yang mana. Tapi artinya dia bisa naikin atau bisa memilih nikotin yang cocok buat dia tanpa dia mesti compromise dengan kekuatan kerongkongan. Gitu. Itu masuk akal apa nggak? Masuk akal. Karena setiap kali vape meet orang-orang MTL yang disodorkan, yang dibahas bukan throat hit, tapi layering. Karena layering di MTL itu sesuatu yang susah, tergantung settingan. Orang throat hit, orang MTL nggak suka sebetulnya throat hit. Tidak suka throat hit? Nggak suka. Kalau teman-teman gue itu nggak suka sebetulnya throat hit. Throat hit itu banyak didapat dari orang-orang yang DTL malah. Gitu yang teman-teman gue juga begitu ya. Jadi kalau kita ketemu orang MTL, layering yang kita bahas. Ini gua dapat nih ininya dapat nih gua gitu kan. Tapi layering itu memang nikotin akan mengenhance layering kan? Benar. Nikotin sebetulnya masalah layering itu memang di high nic itu akan sedikit teredam. Akan muncul hint saja gitu kan. 12 ke atas itu berarti. Benar. Jadi katakan tobacco, karamel, cake lah katakan. Yang akan dibahas orang MTL adalah gue dapat nih karamelnya lebih bold. Yang lainnya akan hilang, nggak ada masalah. Tapi gue dengan settingan ini gue enak karamelnya. Di sisi lain, tobacco-nya gue dapat nih. Itu yang dibahas oleh rata-rata orang MTL. Tapi orang MTL dikasih nikotin yang misalnya 12 atau tapi nggak ada throat hitnya, tapi layeringnya dapat. Itu lebih bagus. Malah lebih bagus. Karena nikotin gue selama ini dapat impression bahwa anak-anak MTL itu adalah anak-anak yang throat hit. Demen banget sama throat hit, enggak ya? Enggak, sebetulnya yang unik, yang seneng, yang dicari itu adalah layernya. Karena kan MTL itu ada keterbatasan layering. Semakin kempot, layernya jelas akan terbatas. Layer-layer itu yang kita set menjadi dominan. Plus sebetulnya yang utama adalah delivery nikotinnya. Nah sekarang kalau secara teknis lagi nih, kalau misalnya selama ini kebanyakan settingan Saltnik yang cocok itu adalah 1 ohm ke atas. Nah kalau Saltniknya itu kecil, cuma 369 misalnya, harus pakai 1 ohm atau malah bisa ngikutin? Nah untuk Saltnik 69 itu harusnya di 0,7 agar bisa membalance flavornya. Gitu. Dia kalau 1 harusnya akan sedikit mute gitu ya. Akan ngeblend gitu. Dan tentunya sih harusnya paham. Tapi kan yang dikhawatirkan adalah penyalahgunaan. Kayak gede-gedean. Mentang-mentang TH-nya nggak ada. Yang penting nyendernya itu yang negatif kan. Itu yang bahayanya. Nah, jadi Saltniknya oke. Tapi susah orang Indonesia emang gitu. Iya itu dia. Saltnik itu harusnya lahir lagi. Gua sih inginnya muncul lagi untuk kebutuhan orang-orang yang memang butuh delivery nikotin gitu. Tapi tidak perlu harus tinggi kayak selama ini yang ada dong. Nggak perlu.
Selama itu 12 mg salt nih, orang udah kenyang, selesai. Contoh temanku, dikasih jul dia terlalu tinggi buat dia. Dia perokok berat malah. Tahu nggak kenapa terlalu tinggi? Kenapa? Karena kalau di negara asalnya orang yang pakai jul itu cuma 5 kali 10 kali hisap. Nah kalau kita kan seharian terus kan. Benar. Meskipun dia perokok ya, tapi karena dia ngelihat vape yang dia dikasih gua stick pot, simple kan, ngenyot terus dia. Yang dia hisap jul 50 mg, hampir 50 mg, kelayangan dia. Udah gua nggak suka yang ini, gua cari yang, tolong cari ini yang simple di bawah itu. Ya gua kasih pot 20 mg, 35 mg, 20 mg ternyata dia cocok. Wah tapi gua terinspirasi banget nih bahwa MTL itu ternyata bukan yang hanya mencari throat hit, bahkan throat hit itu bisa menutupi layering sebetulnya. Iya, ya kalau kan? Gua rasakan selama ini layering itu akan menjadi ngeblend kalau misalnya nikotinnya tinggi. Ini mau maju gue untuk bikin ide, jangan-jangan ada potensinya untuk membuat Saltnik dengan satuan yang lebih rendah, ya kan? Terus lu bantu cek, Mang, apakah dengan kita menggantikan dari freebase ke Saltnik, tapi dengan satuan yang biasa 3, 6, 9, 12 ini, apakah ini malah bisa menjadi mainan barunya anak-anak MTL, di mana flavornya dapat, throat hitnya rendah, nikotinnya dapat. Iya, betul. Nah, sekalian deh, berarti untuk teman-teman yang udah denger kata-kata dari Mang Indra nih, gue setuju 1000%. Jadi apapun inovasinya, mau freebase, mau Saltnik, itu jangan sampai disalahgunain, akhirnya jadi ngaco. Benar. Ya kan? Karena yang namanya inovasi ini akan menjadi bermanfaat kalau misalnya digunakan dengan tepat. Ya makanya ada istilah aman karena paham. Iya, gitu loh. Itu betul. Inovasi apapun kalau disalahgunakan akhirnya jadi problem. Nah, Saltniknya gue sih ingin berharap itu muncul lagi. Karena kan nanti tahun berapa bulan lagi kan itu cukai naik. Iya. Februari malah. Nah, itu kan sebetulnya ada potensi besar dari si perokok pindah ke vape. Yang mana sebetulnya mereka butuh delivery nikotin. Mereka akan kaget dengan pusing dan akhirnya putus asa bicara dijajali masalah informasi yang berlebihan. Kalau nge-vape itu layering gini, nggak butuh mereka pusing. Yang penting mereka kenyang nikotin. Nah, itu ada di Saltnik yang lebih simpel. Iya. Gitu kan. Nah, hanya saja gua kurang setuju 3 mungkin ya. Mungkin start dari 6. Iya. Tapi itu pun di kemasan itu harus ada semacam guidance. Misalnya ideal 0,6 ya kayak gitu. Atau paling mentok nggak boleh di bawah sekian gitu. Betul. Nanti kalau 9 mg ideal ini. Iya. Itu jadi guidance gitu. Ya wes, thank you banget Mang. Gua sekali lagi happy banget sih ngobrol sama lo dan gue tadi udah bilang dari awal bahwa hari ini gue mau jadi spons dulu, gue mau menyerap dan otak gue mungkin nggak terlalu gede. Gue kayak dapat ilmu banyak gitu dari lo. Iya, gue sih bukan ilmu, pengalaman gitu ya. Lingkungan teman-teman gue di vape gitu kan, anak-anak MTL, DPL gitu ya, mereka bicara seperti itu. Ya begitu biasa kan. Ya wes, kalau gitu kita akhirin dulu perbincangan kita tentang Saltnik. Gue thank you banget Mang. Sama-sama. Gue punya kesempatan juga. Mudah-mudahan apapun diskusi yang kita barusan udah omongin, panjang, padat isinya, kalian bisa dapetin nilai positifnya, dan kalau ada yang negatif ya nggak usah didengerin, tapi yang positif diambil karena memang Indonesia ini membutuhkan banyak edukasi tentang Saltnik. Dan gue akan ngobrol-ngobrol sama lo lagi sih.
Siap, oke. Gua demen kita diskusi. Oke, thank you. Oke, sip.